Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman santri pasaran, baik santri dan santriwati yang saya cintai dan yang saya banggakan, sekaligus para pecinta kaligrafi, para pemirsa PSKG TV dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semuanya. Pada kesempatan ini saya akan lanjutkan kembali, yaitu kaidah khot sulus dengan dua uslub sekaligus ya, atau gaya, yaitu Sami Afandi dan Muhammad Sauki. Oke, kita mulai dengan melanjutkan dari kemarin huruf apa? Waw ha ya. Sekarang kita masuk ke huruf lam alif. Saya minta nanti tolong teman-teman yang ada di sini semuanya ya, motokopi atau ngeprint. Ya. Kalau motokopi atau ngeprint kan murah biayanya, betul. Kalau beli buku aslinya mahal. Asli dari Turki itu buku Sami, kalau nggak salah harganya 370 kalau nggak salah ya. Asli dari Turki itu, cetakan dari Ircica. Yang paling murah ya fotokopi tadi, fotokopi paling nggak sampai 30.000 lah, 20.000 mungkin. Ya, contohnya seperti ini teman-teman ya. Nanti di rumah bisa di frame seperti ini. Kalau pengen agak bagus ya kertasnya agak tebal ini. Ya, ini kertasnya agak tebal. Dipajang. Ada juga yang nanti ditaruh di apa namanya itu stop map ya, dimasukin lembaran demi lembaran, tiap hari diceplak terus ya, sesuai dengan ketebalan kalam yang kamu punya aja dulu. Kalau bisa beli kalam jali minimal 2 lah ya, minimal punya 2 gitu santri itu. Masa kamu lancar beli pulsa data kok ya, sayang gimana kabarmu, WA pacarnya gitu kan. 1 bulan nggak cukup 100.000 kan pulsa data itu, antum semua ini. Tapi untuk ilmu itu pelit sekali ya, heran sekali saya itu. Padahal nanti kalau kamu sukses loh ya, kamu dapat banyak sekali berkah dari belajar kaligrafi Al-Quran. Tapi kamu modalnya itu untuk belajarnya itu malas-malesan, waduh, nggak seimbang, berarti nggak sebanding. Ya, kalau saya itu semua buku ya, kemudian referensi karya-karya master itu saya punya, yang asli pun saya punya. Mulai dari Sami, Sauki, Amsaknya semuanya saya punya, Juz Amma saya punya. Taklik gaya Sami pun saya punya. Taklik itu beda-beda, ada gaya Sami, ada gaya Iran. Ya kan? Makanya belajar di sini 1 bulan itu sebenarnya kurang. Tapi nggak apa-apa, kita tabarukan. Kita belajar di sini itu dalam rangka tabarukan. Kalau nyari ilmu benar-benar nggak cukup, sebulan itu nggak cukup. Kita belajar taklik saja, taklik Sami itu kan ada taklik Sami itu. Ada juga taklik Khulusi Afandi, itu 2 taklik yang diakui di dunia. Jadi kalau ada lomba taklik, ya taklik jali gitu ya, itu kiblatnya ya Sami juga, sama Khulusi Afandi. Taklik Turki beda sama taklik Iran, taklik Irani loh. Ya, sama seperti yang kemarin saya bahas, sulusnya Baghdad itu beda sama sulusnya madrasah di Turki. Nah, kiblatnya di Indonesia, khususnya di PSKG, itu kiblatnya ke Turki, ke Sami, bukan ke Baghdad loh ya. Ke Baghdad paling kita ngambil Hashimi. Kenapa Hashimi itu Mbah Hasim Muhammad Al-Baghdadi itu pernah belajar sama
Hamid Al-Amidi. Hamid Al-Amidi muridnya siapa? Mustafa Muhammad Nadif. Muhammad Nadif muridnya Sami Afandi. Murid yang diakui kekuatan kaidahnya, kawaidnya gitu. Jelas. Gitu. Jadi belajar kaligrafi itu seperti itu, Mas. Istilahnya kalau sekarang bahasa kekiniannya itu sanad gitu. Kamu belajar sanadnya siapa gitu. Kalau saya jelaskan sanad saya jelas sampai ke sana. Oh, seluruh kaligrafer di Indonesia yang paling hebat siapa? Itu guru saya kok. Siapa kamu nyebut siapa? Kaligrafer di Indonesia yang senior saya itu guru saya semua, Mas. Justru kaligrafi yang baru-baru yang baru belajar alibata ya kan, belum pernah juara sama sekali ngaku ini sanad, ini paling sanad. Yang lain nggak bersanad, jelek semua. Ini yang bahaya. Bahaya nggak itu kayak gitu itu? Ya boleh, kopi saya itu paling enak. Boleh ngomong begitu, tapi nggak boleh jelek-jelekin kopi yang lain. Apalagi nyebut merek. Ya nggak? Sesama rokok itu berantem nggak? Sama pabrik rokok itu loh, berantem apa enggak? Enggak ada. Di Kudus itu gudangnya pabrik rokok, Mas. Tapi enggak ada rokok-rokok yang menjelek-jelekan rokok yang lain. Yamaha paling unggul, gitu ya. Honda kelewatan, enggak mungkin ngomong begitu. Paling Yamaha paling unggul misalnya kan, terdepan. Yang lain ngelewat. Yang lain tuh enggak disebut, yang lain tuh siapa kan enggak tahu kan gitu. Soto saya paling enak. Yang lain ketinggalan. Kamu boleh. Makanya saya selalu bilang, Asyriat, PSKQ terbaik. Saya nggak pernah nyebut yang lain jelek kok. Yang lain boleh bilang nomor 1, boleh. Misalnya, Ustadz Syahrul Gunawan dari Madura. Ya, karya Syahrul Gunawan Art. Tiada tanding. Ya, nggak masalah. Ya kan? Jadi yang nggak boleh itu apa? Menjelekan atau menjatuhkan produk lain atau nyebut merek dagang orang lain, nggak boleh. Merasa paling hebat boleh, ya. Tapi yang penting tidak menjatuhkan yang lain. Guru saya Pak Kiai Haji Didin Sirajuddin, ya, seringkali ngobrol sama saya, by telepon, kadang WA. Misalnya ada teman-teman yang ngotot banget ini. Ini teman-teman yang belajar kaligrafi yang nggak bersanad ini dianggap sesat. Ngeri ini. Nah, ini saya bahas sedikit loh ya. Jadi teman-teman termasuk saya ini sesat semua ini. Ya, jawaban saya gampang ya. Kita memang sesat semua. Kalau nggak sesat kita nggak mungkin tiap sholat itu baca ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Sirotol ladzina an'amta alaihim. Kan gitu. Jalan orang-orang yang sudah jelas engkau beri kenikmatan, petunjuk yang baik, keselamatan dan lain sebagainya. Orang-orang di zaman sebelum Nabi kan ada nabi-nabi sebelumnya, ya enggak? Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu juga bukan hanya zaman Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad itu juga sama puasa, Mas. Ya enggak? Zaman Nabi Musa puasanya beda sama kita. Nabi Isa itu hampir tiap hari puasa, makanya umatnya itu nganggap dia Tuhan. Gak pernah lihat Nabi Isa itu makan, ini masalahnya. Jarang lihat Nabi Isa itu makan. Ini manusia apa Tuhan, kok gak pernah lihat makan gitu kan. Makanya Kanjeng Nabi itu kalau makan kadang di teras. Kalau di Jawa diumpak gitu loh. Di depan pintu makan biasa aja. Biar sahabatnya itu tahu kalau Nabi Muhammad itu manusia juga gitu, makan gitu loh, bukan Superman, Mas. Ya enggak? Nah itu hebatnya Nabi, jadi dakwahnya berhasil Nabi Muhammad itu. Sehingga umatnya nggak salah paham dan menganggap Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Atau sebagai reinkarnasi Tuhan atau keturunan Tuhan, kan begitu. Jadi sekali lagi soal teman-teman yang kadang sering kita jumpai, ada yang menurut saya itu terlalu berlebihan. Misalnya ngomong sanad yang tidak bersanad sesat gitu kan. Nah perlu Anda ketahui, kaligrafi ya. Kaligrafi itu puncaknya itu di zaman siapa? Kalau di Sulus Jali. Yang diakui dunia itu di zaman Sami Afandi, Mas. Nah, ini karyanya seperti ini.
saya mau nanya. Kira-kira, ya kira-kira lah. Muridnya Sami Afandi itu banyak apa enggak? Semuanya bisa persis dengan Sami. Jawabannya apa? Jikalau misalnya Sami Afandi mengeluarkan sanad kepada murid-muridnya, kira-kira murid-muridnya juga ketika mengajarkan kepada ilmu-ilmu kepada murid-muridnya yang lain lagi, bisa nggak muridnya 100% nangkep ilmu yang dari Sami? Bisa? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi menurut saya itu sanad itu ada dua. Ya, ini menurut saya loh ya, bukan menurut yang lain. Jadi kalau ditanya siapa itu yang ngomong, Ustadz Asyiri gitu aja. Saya itu maestro, saya berhak ngomong begitu. Saya mujadid di bidang kaligrafi, boleh kita ngomong begitu. Dokter spesialis kelamin ya ngomong, saya ini dokter spesialis kelamin. Biar ketika kamu punya penyakit kelamin, kamu nggak datang ke tukang jagal kambing atau tukang jagal kerbau. Kelaminmu dipotong-potong nanti repot urusannya, ya enggak? Ini serius ini. Meskipun agak bercanda. Nah, bagaimana itu sanad ada dua? Sanad kepada guru langsung yang tersambung dengan maestro tersebut. Zaman sahabat Ali, zaman sahabat Zaid bin Sabit, bahkan di zaman Rasulullah, kaligrafi itu ada nggak sulus? Tak tanya. Ada, sulus. Belum ada mas, belum lahir sulus itu belum ada.